Wih Ceko, Las Vegas ini kayak Liga Tarkam, Monaco itu kayak UCL. Mang iya Max? Iya, pengen cepet-cepet pulang aku. What a performance from the top three! Max Verstappen puts his name up in lights once again! Max, katanya kemarin GP Las Vegas kayak Liga Tarkam Max. Ah enggak, itu bercanda itu. Aku malah nggak sabar pengen kesini lagi tahun depan. Ngapain? Ya mau menang lagi lah. Las Vegas Grand Prix, balapan di sirkuit jalan raya yang mirip si Ica. Walaupun di awal banyak yang bilang balapan bakalan boring, tapi ternyata seru banget. Aku aja yang nonton 50 lap dari awal sampai finish itu nggak berasa sama sekali, karena saking serunya balapan. Padahal biasanya itu ngantuk anjir di tengah-tengah balapan tuh. Menurutku sih ini best race of the year. Setidaknya sampai video ini dibuat, karena masih ada balapan di Abu Dhabi yang kita nggak tahu bakalan seru. Tapi kan yang menang Verstappen lagi. Menurutku balapannya tetap seru walaupun yang menang Williams lagi. Beda kan ketika Verstappen menang yang dia dari awal start langsung ngacir, sama yang dia menang tapi ada perlawanan dari pembalap lain gitu. Setidaknya Verstappen ada usaha buat menang, ada salip-salipannya, jadi balapannya seru. Menurutku sih gitu. Selagi ada beberapa pembalap yang bersaing buat menang, itu seru. Kayak pas di Singapura contohnya. BTW aku bikin video ini agak telat, atau mungkin udah telat soalnya udah hampir seminggu yang lalu balapannya. Mending telat daripada enggak sama sekali. Lagian ya suka-suka aku, channelku. Langsung aja lah ya kita ke bacotanku tentang Las Vegas Grand Prix di Ica Street Circuit. Pertama-tama aku mau bahas dulu Carlos Sainz yang nggak ngapa-ngapain tapi kena penalti 10 grid. Jadi ceritanya pas sesi latihan bebas, mobil Carlos Sainz rusak karena kena drain cover. Bahkan sampai rusak parah, sampai si Frederic Vasseur itu marah-marah. Terus dari berita yang aku baca-baca, katanya biaya perbaikannya itu sampai 1,5 juta euro anjir. Terus Carlos Sainz juga dapat penalti 10 grid karena ganti komponen baterai. Udah mobilnya rusak, kena penalti, biaya perbaikan juga ditanggung Ferrari sendiri. Kasian anjir. Karena insiden Sainz itu bikin sesi latihan bebas pertama dihentikan, bahkan sampai sesi latihan bebas kedua ditunda. Yang kasihan ya jelas yang nonton, bayar tiket mahal-mahal cuma buat nonton aspal, karena juga nggak ada mobil yang lewat. Kemudian sesi latihan bebas kedua juga beberapa kali ditunda, bahkan sampai jam 2 pagi. Sedangkan di jam 1.30 waktu Las Vegas, penonton udah disuruh pada pulang, soalnya udah masuk waktu istirahat. Sampai akhirnya sekitar jam 3 pagi latihan bebas kedua dimulai. Bayangin jam 3 pagi anjir disuruh nyetir mobil F1. Ini F1 apa Le Mans 24 jam aku juga nggak tahu, soalnya sampai sepagi itu. Para penonton juga pasti banyak yang kecewa. Mereka bayar tiket mahal-mahal tapi malah nggak boleh nonton. Selama GP Las Vegas aku perhatiin juga jarang banget kamera nyorot ke arah penonton. Mungkin dari pihak F1 juga takut kali ya, kayak misal nih pas lagi disorot ke penonton lihat mereka kesorot di layar gede, terus mereka mengungkapin kekecewaan yang di hari pertama kemarin. Lanjut di hari kedua, ada sesi latihan bebas 3 sama kualifikasi. Orang-orang kayaknya udah males banget ya kan, tapi ya udah terlanjur beli tiket gitu kan ya daripada nggak nonton ya udah gas aja ke sirkuit gitu. Tapi ternyata di hari kedua itu nggak seburuk hari pertama. Latihan bebas ketiga sama kualifikasi berjalan lancar. Di sesi latihan bebas pas mau selesai, pembalap Saudi Cup Williams Alex Albon nyenggol tembok. Kemudian itu bikin ban mobil dia lepas sampai bikin red flag. Untung cuma lepas ya kan, nggak sampai hilang. Soalnya kalau ban yang hilang itu ban sos. Di kualifikasi mas-mas Monaco dapat pole, tapi ya kayak biasa, pole doang tapi nggak menang. Hasil kualifikasi ini emang random banget. Pembalap kayak Perez, Hamilton, Norris, Piastri malahan di belakang. Jangan pembalap kayak Sarkian, si anak itu, anak Amerika, orang Amerika, terus si Bottas malahan bisa top 10. Emang random banget anjir. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, bagus. Jadinya kayak ya kemungkinan terjadinya salib penyalip tuh banyak gitu, soalnya yang kencang-kencang itu kan berada di belakang gitu. Masuk ke hari Sabtu, hari balapan malam Minggu.
balapan yang seru banget dan bener-bener di luar perkiraan semua orang, karena banyak yang ngira balapan bakalan boring karena sirkuitnya isinya lurusan doang. Aku yang nonton juga nggak berasa itu 50 lap, tahu-tahu ya mau finish saking serunya. Anjir, hampir tiap lap kayak ada aja overtake, ada aja salip-salipan. Tapi salah satu yang paling keren adalah ketika Charles Leclerc bisa nyalip Verstappen. Kapan lagi ya kan bisa nyalip Verstappen. Puncak karirku di tahun ini adalah lihat Verstappen dari spion mobilku. Anjir, ketawa karir cok. Kemudian yang seru juga adalah di Las Vegas kemarin, untuk pertama kalinya Verstappen mau bantu Sergio Perez buat mempertahankan posisi 2, walaupun akhirnya Perez kesalip juga. Tapi usaha Verstappen buat melambat ini harus diapresiasi. Kayak ini anak kesambet apa anjir. Padahal dari dulu itu kan jarang banget dia mau bantu gitu, apalagi yang di Brasil tahun lalu itu parah banget sih. Di luar itu sebenarnya banyak juga aksi-aksi di Las Vegas kemarin. Ternyata sirkuit Imola itu nggak seburuk itu. Banyak banget spot-spot buat nyalip yang bikin balapan seru. Kabarnya F1 pengen bikin Las Vegas ini jadi Monaco baru, atau bisa dibilang buat gantiin GP Monaco yang katanya udah tua. Ya emang udah tua sih, tapi ya Monaco ya tetap Monaco, walaupun balapannya kayak antri sembako, tapi Monaco itu tetap kayak punya sesuatu yang bikin orang kayak orangnya udah tahu nih balapan bakalan boring, bakalan nggak ada salip-salipan, tapi tetap nonton gitu. Apalagi kualifikasinya itu kalau Monaco itu kayak kadang seru banget, kayak yang tahun ini gitu kan, itu kan seru. Kalau dari aku gitu ya, kalau F1 mau ekspansi ke banyak negara sebenarnya ya boleh-boleh aja ya kan, siapa yang larang, tapi jangan sampai merusak sisi sejarah F1 itu gitu. Sirkuit-sirkuit klasik sama tradisional itu juga harusnya tetap dilestarikan dan dipakai buat balapan, kayak Spa-Francorchamps, kalau bisa juga Hockenheim masukin lagi, jalan raya terus. Anjir emang. Di podium kemarin diisi sama dua pembalap Ferrari sama satu Alfa Tauri, tapi ternyata bukan, karena kemarin Red Bull pakai racing suit yang beda. Checo Perez pakai warna merah, Verstappen pakai warna putih. Di balapan kemarin Verstappen sempat dapat penalti 5 detik karena bikin mas-mas Monaco yang pakai mobil merah ini keluar track di tikungan pertama habis start. Verstappen di sini emang keluar banget dari apex, jadi emang pantas buat dapetin penalti. Walaupun kena penalti tapi nggak ngaruh, Verstappen pakai waktu saat pit stop buat nebus penaltinya. Kayaknya pas lagi mereka bertiga naik mobil, si Leclerc kepikiran kayak gitu juga. Coba aja ngambil penalti pas pit stop, nggak boleh, pasti aku udah menang. Nyalip si Perez mah gampang, tapi Verstappen kenceng banget anjir. Oke lah, overall Las Vegas kemarin menurutku nggak mengecewakan banget. Kualifikasi sama balapan juga seru. Bahkan menurutku balapan kemarin itu balapan paling seru tahun ini, setidaknya sampai sekarang, kayak yang tadi di awal aku bilang. Itu aja lah ya buat video sekarang. Kalau suka ya di like gitu, atau komen sebanyak-banyaknya gitu ya, biar FYP di YouTube. Oke lah, thank you, bye bye.